Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nihaya Lila Utami. Saya mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Balikpapan. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan sedikit tentang perairan kepulauan dalam hukum laut. Yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah pengaturan perairan kepulauan. Istilah negara kepulauan atau archipelago state telah dikenal sebelum Konvensi Hukum Laut 1982 atau biasa disebut dengan UNCLOS 1982. Tetapi konsepsi negara kepulauan sebagai kaidah hukum laut internasional yang baru dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional baru muncul setelah ditandatanganinya Konvensi PBB tentang hukum laut pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. Negara kepulauan didefinisikan untuk memberi arti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan yang dapat mencakup pulau-pulau lain. Metode garis pangkal lurus dipakai sebagai solusi untuk masalah perairan kepulauan. Konvensi Hukum Laut Internasional yang pertama kalinya diselenggarakan di Jenewa, Swiss pada tahun 1958. Konvensi Jenewa 1958 atau UNCLOS 1 dianggap sebagai sebuah konvensi yang telah meletakkan dasar-dasar dalam hukum internasional, khususnya hukum laut. Namun dalam konferensi ini gagal memasukkan konsepsi negara kepulauan yang diajukan oleh Indonesia. Konferensi Hukum Laut Internasional yang kedua di Jenewa, Swiss yang berlangsung dari tanggal 16 Maret sampai dengan 26 April 1960 juga mengalami kegagalan dalam mengintegrasikan konsepsi negara kepulauan. Pada konferensi ini, upaya Indonesia dilaksanakan dengan mengadakan teks UU nomor 4/PRP/1960 tentang perairan Indonesia dalam bahasa Inggris. Saya Nurwahida, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaturan kedaulatan perairan kepulauan. Pengertian kedaulatan negara atas perairan tidak sama dengan kedaulatan negara atas daratannya, karena adanya pasal-pasal lain yang berisi ketentuan-ketentuan yang mengharuskan dihormatinya hak-hak yang ada dan kepentingan yang sah dari negara-negara lain yang berkepentingan terhadap negara kepulauan ini. Dalam bab 4 UNCLOS 1982 pasal 46 sampai dengan pasal 54 secara khusus mengatur tentang negara-negara kepulauan. Masyarakat internasional telah mengakui bahwa ada bagian laut yang karena keadaannya yang khusus disebut sebagai perairan kepulauan. Perairan kepulauan berada di bawah kedaulatan negara kepulauan yang bersangkutan. Kedaulatan tersebut meluas sampai di ruang udara di atas perairan kepulauan, pada dasar laut perairan kepulauan dan tanah di bawahnya. Pasal 46 tentang penggunaan istilah untuk maksud konvensi ini ialah yang pertama, negara kepulauan. Berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan yang kedua adalah kepulauan, arti suatu gugusan pulau termaksud bagian pulau, perairan di antaranya, dan lain-lain. Nama saya Yolanda Teresia B. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan. Yang ketiga, pengaturan hak dan kewajiban dalam perairan kepulauan. Pasal 49 UNCLOS 1982 mengatur tentang status hukum perairan kepulauan, ruang udara di atas perairan kepulauan dan dasar laut, serta tanah di bawah. Ketentuan tentang kedaulatan tersebut antara lain yang pertama, kedaulatan suatu negara kepulauan meliputi perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal 47 disebut sebagai perairan kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai. Yang kedua, kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan, juga dasar laut dan tanah di bawahnya, dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, rezim lintas alur laut kepulauan yang ditetapkan dalam bab ini, bagaimanapun juga tidak boleh di bidang lain mempengaruhi status perairan kepulauan termasuk alur laut atau pelaksanaan kedaulatan oleh negara kepulauan atas perairan. Demikian dan ruang udara.
dasar laut, dan tanah di bawahnya serta sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kedaulatan perairan kepulauan oleh negara kepulauan juga wajib memperhatikan rejim lintas pelayaran kapal asing, yaitu hak lintas damai dan hak lintas alur-alur laut kepulauan atau yang disebut juga dengan ALK. Pengaturan mengenai perairan kepulauan sesuai dengan yang terdapat di wilayah laut teritorial, yaitu kapal semua negara mempunyai hak lintas damai atau yang disebut juga dengan in-ocean passage, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 52 UNCLOS 1982. Saya Artinaza Putri, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan alur laut kepulauan Indonesia. Usul penetapan alur laut kepulauan Indonesia utara sampai selatan yang diajukan oleh pemerintahan Indonesia telah dibahas dalam sidang Komite Keselamatan Pelayaran IMO ke-67 pada bulan Desember 1996 dan pada sidang Subkomite Keselamatan Navigasi IMO ke-43 bulan Desember 1997. Sidang Pleno MSC 69 IMO pada tanggal 19 Mei 1998 secara resmi telah menerima 3 jalur alur laut kepulauan Indonesia yang diusulkan oleh Indonesia. Menindaklanjuti keputusan IMO tersebut sesuai ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, Pemerintahan Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 36 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan lintas damai melalui perairan Indonesia. Pada saat bersamaan keluar juga Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video kami akan berguna buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.